Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial sekilas tentang kali ini berjudul Tafsir Ayat Lingkungan, tinjauan ekologi dalam. Allah telah memberi peringatan kepada manusia melalui surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Di sini frasa kerusakan di darat dan di laut atau al-fasadu fil bari wal bahri itu oleh para mufasir dibaca secara berbeda ya. Sebagian mufasir ya, terutama mufasir klasik, itu mengatakan bahwa rasa kerusakan di darat dan di laut itu merupakan persoalan social disorder gitu ya. Kerusakan secara sosial gitu. Nah, sedangkan mufasir yang dari generasi modern kontemporer itu memaknai frasa kerusakan di darat dan di laut itu sebagai environment disorder gitu, kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena ini menarik ya untuk melihat bagaimana penafsir melakukan penafsiran atas ayat tersebut ya, di mana hal ini dikaitkan dengan teori ekologi dalam atau deep ecology theory yang digagas oleh Arne Naess. Istilah ekologi dalam atau deep ekologi ya, yang dasarnya adalah filsafat fenomenologi eksistensial itu diperkenalkan oleh Arne Naess ya. Yang intinya bahwa alam itu memiliki nilai intrinsik yang berupa harkat yang melekat pada diri alam itu, dan hal itu harus dihargai oleh manusia terlepas manusianya itu hendak memanfaatkan alam atau mengolah alam atau tidak. Ekologi dalam atau deep ekologi didasari oleh perspektif filsafat lingkungan yang kompatibel dengan kandungan etis dari ajaran agama. Nah, dalam hal ini agama Islam. Ekologi dalam memahami bahwa kosmos atau alam diatur oleh hierarkis dalam hal kompleksitas sebagai manifestasi ilahiyah. Pengaruh ekologi dalam atau deep ekologi dalam filsafat lingkungan sangat signifikan gitu. Disebutkan bahwa alam secara filosofis merupakan mengada. Ini istilah Heidegger tentang eksistensi yang bermartabat dan sudah sewajarnya tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh manusia. Alam melainkan harus didudukkan pada harkat secara proporsional, ya ini bisa saja dimanfaatkan ya, untuk kepentingan manusia ya, atau dikelola atau diolah, namun pada saat yang sama manusia perlu menjaga kelestarian alam. Dalam ranah praktis, manifestasi konsep ekologi dalam itu ada pada konsep rekayasa hijau. Rekayasa hijau atau green engineering itu berdasarkan pada 5 aktivitas, antara lain penggunaan bahan baku ramah lingkungan, memodifikasi mesin dan alat,
penerapan industri terpadu, kemudian analisis siklus hidup produk atau life cycle analysis, kemudian penilaian risiko kuantitatif. Nah, ini digunakan sebagai manifestasi dari teori ekologi dalam bentuk rekayasa hijau atau green engineering. Diagram yang dimodifikasi dari diagram deep ekologi atau ekologi dalam terlihat dalam paparan ini. Ini ada 4 level gitu, mulai dari premis utama hingga dalam bentuk aturan hukum, keputusan, dan tindakan. Diagram apron dari Arne Naes yang termodifikasi pada halaman sebelumnya itu dapat dijelaskan di sini, ya, di mana prinsip ekologi dalam yang dikemukakan oleh Naes itu mengandung beberapa item, ya, antara lain nilai inherent, kemudian ada keragaman, ada kebutuhan vital, ada pertimbangan populasi, kemudian juga campur tangan, dan seterusnya. Ya, di sini ada 8 item seperti itu. Menurut At-Tabari, ulama Islam klasik, frasa kerusakan di darat dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu berarti pembunuhan manusia. Sedangkan kerusakan di laut diartikan sebagai perompakan atau ditafsir sebagai perompakan. Sementara Ar-Ragib Al-Ashani itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fasad adalah keluar dari keseimbangan. Fasad atau kerusakan ya dalam hal ini ya. Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan di darat dan di laut adalah tidak turunnya hujan dalam waktu lama sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman yang akhirnya berakhir pada paceklik. Selain daripada itu, kerusakan di bumi berupa terbunuhnya manusia. Ini sama dengan At-Tabari ya. Oleh karena adanya perselisihan serta peperangan. Sedangkan kerusakan di laut itu merupakan aksi perompakan terhadap kapal-kapal kaum pedagang yang melintas. Oleh karena itu, kunci utama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala umat patuh dan dapat menahan diri dari perbuatan maksiat, maka rahmat dari langit tercurah ke bumi, baik di darat maupun di laut. Demikian penjelasan para ulama. Sekarang kita masuk kepada penafsiran Quraisy Shihab, mufasir modern kontemporer gitu ya, terkait surat Ar-Rum ayat 41. Dikatakan bahwa pada dasarnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada mulanya dalam keadaan seimbang. Dalam arti setiap entitas yang berada di bumi dan di laut itu bersimbiosis mutualisme secara optimal atau maksimal gitu. Kemudian sayangnya manusia yang mempunyai watak rakus kemudian berupaya menguasai dan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Akibatnya terjadi disharmoni pada alam, terjadi kerusakan mulai dari skala yang kecil maupun skala yang besar ya. Dan ini pada akhirnya berdampak
balik pada manusia itu sendiri gitu. Artinya kerusakan yang ada di alam akibat ulah tangan manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan akhirnya berbalik menjadikan suatu hal yang kurang baik atau negatif kepada manusia. Penafsiran senada juga dikemukakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan tafsir dari Universitas Islam Indonesia. Dikatakan bahwa manusia yang diberi tugas untuk mengatur dunia itu seringkali lupa diri, sehingga kemajuan teknologi itu ada dampak yang kurang baik pada manusia. Dari penjelasan sebelumnya bisa dikatakan bahwa para mufasir klasik menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41 ya, khususnya pada frasa kerusakan di darat dan di laut itu lebih condong ditafsirkan sebagai kerusakan sosial atau social disorder. Sementara para mufasir modern kontemporer itu lebih mengartikan frasa kerusakan di darat dan di laut sebagai environment disorder. Nah, ini para mufasir modern kontemporer ini dalam konteks ekologi dalam atau di ekologi analysis dia masuk kepada level ketiga, yaitu hipotesis faktual dan kebijakan normatif. Kemudian diturunkan kepada level keempat atau dilanjutkan pada level keempat ya, dalam bentuk aturan hukum, keputusan dan tindakan. Nah, ini yang keputusan dan tindakan ini salah satunya adalah konsep green engineering ya, atau industrial green industrial atau industri hijau ya, itu adalah implementasi yang sifatnya dalam bentuk aturan hukum, keputusan dan tindakan. Demikian penjelasan ringkas sekilas tentang tafsir ayat lingkungan tinjauan ekologi dalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.